Perkenalkan, nama saya Panggogun Sitanggang dengan NPM 2408260166. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang basic endokrin dan metabolisme. Jadi yang pertama itu ada etiologi dan faktor risiko DM tipe 2. Jadi itu adalah penyakit metabolik kronik yang terjadi akibat kombinasi resistensi insulin dan juga gangguan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Jadi faktor risiko yang telah diidentifikasi itu meliputi genetik dan riwayat keluarga. Riwayat keluarga dengan DM tipe 2 itu meningkat risiko itu yang pertama itu ada obesitas atau terutama visceral, jaringan lemak menghasilkan sitokin, proinflamasi yang menurunkan sensitivitas insulin. Gaya hidup sedentari. Yang kedua, kurangnya aktivitas fisik itu memperburuk resistensi insulin. Kemudian ada juga usia lanjut, itu yang usianya itu lebih dari 40 tahun. Fungsi sel beta itu menurun seiring usia. Lalu ada diet tinggi kalori, karbohidrat sederhana, dan lemak trans. Jadi hipertensi, dislipidemia itu merupakan bagian dari sindrom metabolik yang saling memperberat kondisi. Lalu ada patofisiologi. Jadi proses patofisiologi DM tipe 2 itu melibatkan resistensi insulin. Itu terjadi di otot rangka, hati, dan jaringan adiposa. Sel itu tidak dapat merespon insulin dengan baik, glukosa tidak masuk dalam sel. Lalu ada hipersulinemia. Jadi kompensatorik. Pankreas itu berusaha memproduksi lebih banyak insulin untuk mengatasi resistensi ini. Lalu disfungsi sel beta pankreas. Itu produksi insulin lama-lama tidak mencukupi dan menjadi hiperglikemia. Jadi hiperglikemia kronis itu menyebabkan stres oksidatif, aktivasi jalur inflamasi, dan kerusakan pembuluh darah, komplikasi kronik. Proses ini berangsur-angsur berkembang selama bertahun-tahun, sering tanpa gejala pada awalnya. Lalu ada manifestasi klinis. Jadi gejalanya klasik itu yang pertama ada poluria, itu peningkatan produksi urin akibat osmotik dari glukosa. Lalu ada polidipsia. Jadi polidipsia itu rasa haus terus-menerus sebagai kompensasi dari kehilangan cairan. Lalu ada polifagia. Jadi polifagia itu rasa lapar karena glukosa tidak masuk ke sel. Lalu ada gejala lain. Gejala lain itu seperti kelelahan kronis, berat badan turun meski makan banyak. Kemudian ada luka sulit sembuh, infeksi kulit dan saluran kemih berulang. Lalu ada pandangan kabur karena fluktuasi osmotik lensa. Pemeriksaan dan diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria WHO. Itu ada gula darah itu lebih dari 126 mg. Lalu ada gula darah 2 jam postprandial lebih dari 200 mg. Dan juga HbA1c lebih dari 6,5%. Kemudian ada gejala klasik. Pemeriksaan tambahannya itu yang pertama itu ada tes toleransi glukosa oral. Lalu panel lipid, fungsi ginjal dan pemeriksaan mata dan kaki untuk evaluasi komplikasi. Komplikasi kronik itu terbagi menjadi dua, itu makrovaskular. Jadi makrovaskular itu penyakit jantung koroner, infark miokard, stroke akibat arteriosklerosis cerebral. Jadi yang pertama itu penyakit arteri perifer. Ulkus kaki diabetik, amputasi. Lalu ada mikrovaskular, retinopati diabetik, kerusakan pembuluh darah, retina kebutaan, netropati diabetik.
Alkaptonuria, bisa itu progresif ke gagal ginjal kronis. Neutropati diabetik itu baik sensorik atau kesemutan, ataupun itu bisa seperti mati rasa maupun otonom. Kalau tata laksananya seperti farmakologis itu, edukasi pasien itu perubahan gaya hidup adalah pilar utama. Kalau untuk dietnya itu rendah karbohidrat sederhana, rendah lemak jenuh, dan kaya akan serat. Kalau untuk olahraga, minimal itu 150 menit per minggu aktivitas sedang. Lalu ada metromin. Jadi metromin ini obat ini pertama yang meningkatkan sensitivitas insulin. Kemudian ada juga farmakologis, itu ada tambahan sulfonylurea. Kemudian ada insulin. Jadi itu diberikan jika gagal mencapai target seperti obat oral. Lalu ada juga target terapi, kontrol tekanan darah, dan kolesterol juga sangat penting. Baik, mungkin untuk sekian yang bisa saya jelaskan. Ini saya mempunyai dan mendapatkan materi saya ini dari 3 referensi tersebut. Itu terdapat dari Google Scholar. Mungkin untuk sekian dari materi saya yang bisa saya berikan. Bila ada kata-kata maaf, bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.